Assalamualaikum Pak Ricci. Salam Bang Gun, gimana Bang Gun? Ada apa? Begini Pak Ricci, bisakah Pak Ricci melakukan observasi terhadap bagaimana cara pembelajaran Agun di kelas? Baik Gun, jadi artinya aku mau minta diobservasi. Iya. Oke, sebelum observasi, mungkin ada baiknya kita pra dulu ya Gun ya. Mata pelajaran Agun yang akan diobservasi rencananya apa? Kalau mata pelajaran kan Agun mengampu mapel bahasa Indonesia Pak Ricci. Jadi Ya. kalau untuk materinya kita mau diobservasi itu tentang pembuatan video stop motion. Jadi materinya tentang Video stop motion. kalau di bahasa Indonesia kira-kira yang stop motion itu tujuan pembelajarannya apa tuh? Tujuan pembelajaran dari video stop motion ini adalah supaya siswa tahu bagaimana cara pembuatan video yang itu tuh dari langkahnya adalah dari foto, kumpulan-kumpulan foto kemudian digabungkan menjadi sebuah video. Jadi animasi lah Pak Ricci. Semacam animasi. Iya, semacam animasi yang dimana animasi tersebut adalah gerak henti gitu kan, stop motion gerak henti. Jadi siswa tahu bagaimana cara pembuatannya. Jadi artinya Agun tujuan pembelajaran Agun pengen siswa itu bisa membuat animasi tapi per frame gitu ya? Iya, per frame foto. Per frame, oke. Untuk pembelajaran itu kan banyak rangkaiannya tuh, mulai dari pembukaan, inti, penutup. Rencananya Anggun yang mau diamati itu di area mana? Area pengembangannya yang akan lebih untuk diamati gitu. Yang keterampilan mungkin yang lebih diamati itu adalah bagaimana siswa menyiapkan, kan disiapkan bahan kan Pak Ricci. Ya. Bahan anak-anak Agun bebaskan apakah mau di print atau dibuat sendiri, jadi difasilitasi nanti anak-anak tersebut. Jadi bagaimana anak-anak mengambil cara pengambilan fotonya. Nah, jadi cara pengambilan foto, kemudian bisa anak-anak mengeditnya. Berarti lebih kepada yang proses inti Iya, PPM-nya ya? Iya, Proses inti PPM. Ini kan untuk mencapai tujuan tadi sehingga sinkron dengan area yang akan dikembangkan. Kami punya strategi tidak nantinya ketika melaksanakan stop motion, kayak model pembelajarannya atau gimana cara ininya? Kalau model pembelajaran mungkin sama dengan materi yang lain, apa Ricci pakai PJBL. Cuman kalau metodenya lebih ke diskusi kelompok. Karena sebelumnya kita udah menonton tayangan, jadi lebih banyak karena diberikan berkelompok, diskusi kelompok aja anak-anak kalau yang strategi. Oke. Jadi itu semacam project ya, Iya, project tapi dikerjakan secara berkelompok. Oke. Nah, ini Gun, untuk rencananya kapan Gun akan bersedia diobservasi? Berhubung Agun ada jam hari ini dan sesuai dengan materinya, hari ini bisa Pak Ricci, pagi ini? Pagi ini ya? Ya, pagi ini. Sekitar jam 9 lah ya, berarti ya. Oke Gun, tidak apa-apa, pagi ini kita observasi. Untuk bahan ajar ada disiapkan kayak RTP atau apa? Ada ya? Ya, ada. Materinya pun juga ada apa tuh? Semacam PowerPoint atau pakai itu tidak? Tidak, kalau yang itu tuh minggu kemarin kami Pak Ricci, kali ini lebih banyak pembuatan. Oh, berarti project. alat dan bahan Iya, project alat yang bahan disiapkan. project aja. Teman-teman tidak apa-apa, pagi ini nanti jam 9 saya ke kelas Anggun untuk mengobservasi. Terima kasih Pak Ricci. Selamat Anggun.
Kalau kami dulu nak pakai krayon, dua krayon. Kalau ini ada krayon. Ibu bantu untuk pembuatan foto. Nah, itu perwakilan kelompok boleh ke depan. Satu-satu bawa perwakilannya. Ini ya, satu perwakilannya. Ya, satu perwakilan boleh ke depan. Ibu beri silakan berdiri satu perwakilan dari kelompok. Ibu kasih tunjuk bagaimana manggil fotonya. Nggak boleh kelihatan ya. Nanti harus fokus ke atas. Bentar. Anggap ini objeknya mau atau dia lagi lari. Nah, setelah ibu posisikan dia sepertinya mau jadi. Nah, pas ambil satu. Nanti kalau bisa fokus kameranya satu aja ya. Nah, kalau karena kalau yang pakai kanva atau yang lainnya kan kita bisa suara atau yang lain. Untuk nampak. Nah, karena dia banyak, jadi kamu hapus saja. Kan data-data. Selamat pagi Bu Anggun. Selamat pagi Pak. Alhamdulillah ya Bu Anggun ya, sudah melaksanakan observasi Jumat kemarin. Kalau gimana perasaannya Bu Anggun diamati oleh rekan sejawat? Perasaannya senang ya Pak Ici karena ada yang bisa observasi bagaimana cara belajar di kelas. Dari yang disampaikan waktu kita kan ada beberapa hal yang dikembangkan oleh pengembangannya, itu salah satunya ada menggunakan model PJBL, berdiskusi dengan kelompok, terus menggunakan alat bahan yang disiapkan dalam PJBL. Menurut Anggun, sejauh pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang diamati kemarin, sejauh mana ketercapaian? Kalau untuk ketercapaian dalam area pengembangan sudah tercapai
tercapai dengan baik Pak Diki. Cuman ada beberapa ketercapaiannya yang tidak sampai, karena kan kalau dalam rencana itu ketika hari Jumat kemarin itu siswa menyiapkan alat dan bahan dari rumah, cuman alat dan bahan yang disiapkan oleh siswa tidak semua siswa yang membawa. Jadi kan ketika belajar masih ada siswa yang minta izin untuk melengkapi alat dan bahannya. Jadi dibilang tercapai juga belum tercapai di negara. Kalau kita skalakan 1 sampai 10, 85%. 85. Ya, karena dilengkapi oleh media yang berbawa sendiri. Tadi kan disampaikan ada ya poinnya 8,5 dari apa yang area pengembangan yang akan dikembangkan. Menurut Bang, apalagi hambatannya selain yang Hambatannya kalau dirasa mungkin sumber belajar masih karena apa ya, media yang kami pakai itu kan kalau sebenarnya kalau dalam materi kemarin itu kan videografi kan harus ada video, jadi sarana dan prasarananya mungkin masih infokus, kita kan masih berganti dalam pemakaian. Jadi untuk media selain alat dan bahan mungkin infokusnya sarana dan prasarananya kurang. untuk mengatasi hal tersebut rencananya seperti apa? Kalau cara mengatasinya mungkin kalau dari medianya kita lengkapi saja. Misal kalau kemarin hanya membawa kertas, gunting, dan spidol, mungkin besok kalau untuk yang kedepannya ditambah lagi apa yang ada di siswa di hari kemarin mungkin melengkapi. Kemudian untuk infokus mungkin lebih cepat-cepat untuk menunjang infokus, jadi siswa tahu bagaimana proses pengambilan gambar, proses editing, jadi ditampilkan. Kalau kemarin kan hanya perwakilan satu kelompok silakan berkumpul, kemudian harus contohkan bagaimana cara pengambilan gambar, bagaimana cara ngeditnya. Jadi mungkin kedepannya dilengkapi. Satu lagi Bang Gun, menurut Bang Gun dari pembelajaran yang dilakukan kemarin itu hal baik apa yang sudah ada? Kalau dilihat dari di kelas itu pengelolaan yang Bun ambil sudah berjalan seperti yang diinginkan. Kemudian siswa sudah banyak yang aktif karena mereka kan lebih melek dengan teknologi, karena kita menggunakan metode pembelajaran yang banyak memakai handphone, kemudian yang suka gambar ini suka gambar itu bakatnya dikeluarkan. Oh, bakat alaminya. Iya, terrealisasikan bakat anak-anak yang suka gambar, kemudian yang suka editing, karena kan di situ menggambar iya, mengedit juga iya. Kemarin kan juga diperhatikan siswa itu kan berkelompok ya. Iya. Kenapa dikelompokkan? Kalau tidak dikelompokkan, kalau tidak nampak kebersamaan mereka Pak. Kalau misalnya sendiri mereka mengerjakan, nanti kan kita mengambil video. Misal kalau sendiri yang satu tidak bisa ngedit. Kalau sendiri pula yang satu hanya bisa ngambil video. Jadi kalau berkelompok bisa mereka berdiskusi dan saling bekerja sama dalam mengerjakan tugas. Ya, banget. Kedepannya banget. Rencana kedepannya. Blank serius. Baik Bang, tadi sudah disampaikan tentang hal-hal baik itu ya. Seperti yang saya amati juga seperti itu. Pengelolaan kelasnya sangat bagus dan siswanya juga sangat aktif sekali. Dan saya pikir Bang sangat luar biasa. Terima kasih Pak. Yang kedua Bang Gun, area pengembangan yang kedua itu Bang Gun tadi kan tentang diskusi kelompoknya yang mau dikembangkan. Kira-kira diskusi kelompok seperti apa yang ada di ideal Bang?
Kalau diskusi kelompok yang diinginkan oleh guru itu adalah saling bekerja sama di antara siswa, karena kan kita lihat kalau apalagi kalau anak-anak yang baru masuk itu kan berbeda sekolahnya, kemudian masih menunjukkan ini siapa sih teman-temannya. Jadi karena adanya diskusi kelompok, jadi bisa membuat mereka lebih akrab atau tambah akrab, jadi lebih klopnya. Ya. Terus yang terjadi di dalam kelas seperti apa? Kalau yang terjadi di dalam kelas rata-rata karena sering melakukan diskusi kelompok ditambah lagi dengan pembuatan video ini, siswa yang belajar itu makin klop mereka. Tidak ada yang tindakan-tindakan yang saling membisikkan atau Artinya sudah bagus ya programnya. Ada hal lain nggak yang akan dilakukan untuk meningkatkan diskusi kelompok? kalau hal yang lainnya mungkin lebih divariasikan lagi Pak. Mungkin divariasikan adalah sumber belajarnya, kemudian divariasikan lagi cara-cara penambahan dari materinya Pak. Karena tadi video yang ditampilkan hanya beberapa contohnya, kemudian yang ingin lebih menampilkan lebih banyak lagi. Bangun rencananya kapan diterapkan rencana yang belum sampaikan? Kalau rencananya mungkin dengan sesuai materi. Kalau materi mungkin untuk yang di semester selanjutnya gitu Pak, karena kan ini materinya semester 1 otomatis PP pembelajaran baru yang di semester 1-nya lagi. Baik Bu Anggun, seperti yang Bu Anggun sampaikan tadi, izinkan saya Bu Anggun menyampaikan hasil pengamatan dari observasi yang sudah dilakukan. Boleh Bu Anggun? Boleh Pak. Ini dari pengamatan saya, yang pertama itu kelas yang Bu Anggun ampu itu sangat sudah luar biasa sekali, berjalan dengan baik. Begitu juga dengan runut pembelajarannya, mulai dari pembukaan, inti, dan penutup juga sudah sangat baik. Di bagian inti Bu Anggun menggunakan model pembelajaran PJBL dan sebagainya. Di sana juga terlihat siswa secara aktif berkelompok dengan tugasnya masing-masing, dan ini menurut saya sudah sangat baik, dan pengelolaan kelasnya pun terlihat rapi. Tapi menurut saya yang kurang rapi itu mungkin letak dari meja-mejanya atau meja-meja kelas belakang memang sudah jelek saya lihat gitu. Jadi mungkin bisa disampaikan ke bagian serananya, minta ganti yang baik gitu. Tapi untuk secara proses itu sudah sangat luar biasa Bu Anggun. Jadi kan Bu Anggun sudah menyampaikan refleksi dari hasil pembelajarannya. Menurut Bu Anggun, kira-kira ada lagi enggak yang akan Bu Anggun kembangkan selain dari diskusi dan pembelajaran tadi? Yang ingin berkembangkan itu mungkin yang pertama medianya Pak, media pembelajarannya. Kemudian setelah media, sumber-sumber atau contoh-contoh yang dari materi-materi yang ingin lebih banyak diberikan kepada siswa. Oke, ada dua ya Bu Anggun ya, ada media dan juga contoh-contoh. Kenapa Bu Anggun memilih untuk mengembangkan dua hal tersebut? Apa yang hendak dicapai dari mengembangkan dua hal tersebut? Kalau yang ingin dicapai dari kedua area pengembangan itu adalah, kalau media itu kan kalau lebih banyak kita berikan kepada siswa atau sumber-sumber contohnya lebih banyak kita berikan
akan lebih memahami setiap materi yang akan diberikan, sehingga siswa cepat memahami atau lebih memahami area yang dikembangkan. Siswa lebih tertarik dengan materinya, kemudian keaktifan siswa juga semakin tinggi, dan yang Oke Bang Nur, tadi kan disampaikan dengan adanya media itu siswanya akan lebih memahami dan lebih tertarik, motivasinya meningkat ya Bang Nur. Iya. Menurut Bang Nur, dengan adanya media ataupun tujuan tadi, di kondisi mana itu bisa tercapai? Seperti apa itu bisa dikatakan tercapai pembelajaran? Bisa dikatakan tercapai ketika siswanya lebih memahami yang sudah kita berikan materinya, kemudian siswanya lebih aktif dalam pengerjaan maupun dalam pemberian materi, kemudian dalam berdiskusi ini siswanya nampak lebih banyak mereka yang bersemangat dalam pembelajaran. Di dalam artian ketika mereka aktif dan bersemangat dengan media yang Buang mengatakan itu, artinya itu dianggap berhasil. Menurut Bu Anggun butuh bantuan nggak dari pihak lain untuk Kalau mencapai pendukungnya itu, kalau di rekan sejawat kita butuhkan adalah tukar pikirannya bagaimana dengan materi ini. Kemudian kalau dari pihak sekolah mungkin yang tadi Pak, sarana dan prasarananya mungkin mohon dilengkapi. Oke, Bang, tadi kan disampaikan butuh support ya Bang ya, atau pendukung. Kapan rencananya Bang? Itu mungkin kita tingkatkan lagi ke materi selanjutnya Pak, karena selesai dengan video project GeraNT ini ada tentang negosiasi, jadi anak-anak ini akan dibawa untuk melakukan perlakuan, jadi memang dibutuhkan lebih banyak medianya sehingga siswa bisa menghasilkan satu buah proyek lagi sesuai yang diinginkan. Tadi kan disampaikan untuk materi selanjutnya Bang ya. Untuk waktu pastinya kapan itu Bang? Januari Pak, semester baru. Oke Bang, itu untuk area pengembangan media pembelajaran. Kan ada dua rencananya ya Bang ya, yang tentang sumber belajar atau contoh-contoh pembelajaran. Kenapa Bu Anggun memilih untuk melakukan aktivitas pengembangan di sumber-sumber atau contoh-contoh belajar? Karena kalau dilihat siswa yang diajar itu lebih aktifnya ketika kita berikan contoh-contoh langsung. Kalau hanya sekedar ucapan atau sekedar mereka membaca, itu mereka malas karena rata-rata apalagi siswanya laki-laki, kalau untuk membaca mereka lebih tidak tertarik. Jadi lebih banyak memberikan contoh-contoh berupa video atau tontonan-tontonan yang mereka sukai, tapi sesuai dengan materi yang diajar. Oke, jadi artinya mirip dengan media pembelajaran tadi, lebih mendorong untuk keaktifan dan motivasi siswa ya. Untuk ukuran keberhasilannya, bagaimana itu bisa dibilang berhasil? Sama berarti kalau dibilang bisa berhasil ketika mereka diberikan satu dua proyek, mereka aktif dalam pengerjaannya, karena kan di setiap materi ada satu proyek. Jadi dari contoh proyek sebelumnya dibuat proyek, mereka aktif dalam mengerjakan dan bersemangat dalam mengerjakan. Untuk mewujudkan tujuan tadi dan ukuran keberhasilan tadi, ada butuh support atau sama dari teman KKB atau rekan sejawat itu tukar pikiran lagi, kemudian tetap sarana dan prasarana yang dilengkapi ya, untuk bisa mensupport apa yang Bu Anggun kembangkan. Untuk waktunya Bu Anggun rencananya kapan akan dilaksanakan?
rencananya itu kita laksanakan di bulan Januari kemudian masih Januari karena di semester baru. Kita lumayan lama ya Bang ngobrol. Menurut Bang sepanjang apa yang kita obrolkan tadi, apa yang bisa Bang simpulkan dari pembicaraan? Kalau yang bisa bersimpulkan adalah Pak Icik ketika kita melakukan pembelajaran sangat penting kita dibutuhkannya media, kemudian sarana dan prasarana. Jadi ketika pembelajaran sarana dan prasarana itu memang harus dilengkapi, kemudian media atau sumber ajar yang diberikan kepada siswa itu harus bervariasi. Kemudian dengan dilengkapi dan bervariasinya sarana dan prasarana, jadi otomatis bisa kita mendorong siswa ke pembelajaran yang lebih aktif. Baik Bapak, luar biasa sebetulnya. Kesimpulannya dengan media mungkin bisa menarik minat belajar siswa dan motivasi siswa. Luar biasa sekali. Lagi Bapak, gimana perasaannya, perasaan Bang ketika ditanya-tanya ataupun perasaan Bang melalui proses coaching kita ini? Rasanya senang Pak Ici karena bisa tukar pikiran dengan Pak Ici, dengan Ibu, jadi bisa pula menambah bagaimana cara belajar di kelas. Baiklah Bang Gun, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat buat kita.